Shalom adik-adik remaja, Kakak Devi dan juga Kakak Nuno senang kembali menjumpai adik-adik remaja dalam ibadah hari Minggu remaja secara online. Di minggu yang pertama di bulan Mei dan tepat di tanggal 2 Mei ini kita bersama-sama memperingati Hari Pendidikan. Nah, Kakak Devi ingin menyapa adik-adik remaja di rumah. Apa kabarnya? Nah, tentunya adik-adik di rumah berada dalam keadaan baik dan sehat. Ini semua yang menjadi pengharapan kita semua. Nah, adik-adik remaja yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri kita untuk bersekutu dan menghadap Tuhan saat ini. Dan saat ini saya ajak adik-adik untuk bersama-sama bersaat teduh mensyukuri kasih Tuhan. Ucapan syukur atas berkat yang Tuhan berikan pada kita hari lepas hari. Kita selalu merasakan hangatnya kehadiran Tuhan. Dan dengan ini kita pun selalu membuat semangat hidup kita untuk selalu berada dekat dengan Tuhan, untuk selalu melekat kepada Tuhan. Hari ini dalam ucapan syukur, jiwa yang bersukacita, kita mau memuji kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Saya ajak adik-adik untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian Allah itu baik. Saya yakin adik-adik semua harus semangat ya. Kita merasakan bahwa Tuhan itu sungguh baik dalam hidup kita. Kita mulai ibadah kita berdoa. Pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang membuat langit dan bumi. Salam sejahtera kepadamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silahkan duduk kembali. Nah, adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama kembali disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sangat rindu untuk selalu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita dapat menjadi tuntunan dalam langkah kehidupan kita. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita menyanyi dari pujian Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
padang gersang. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Pribadi yang mengenal hatiku, ada yang tersembunyi bagiku. Urus hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita satu dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur ya Tuhan, yang boleh kami naikkan hanya kepadamu atas segala kasih setia, berkat Tuhan yang senantiasa Engkau nyatakan bagi kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk datang bersekutu menghadap hadirat-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan melandasi akan ibadah kami pada saat ini, kami akan bersama-sama diperdengarkan kembali akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami seperti rusa yang haus akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Seperti padang gersang yang menantikan datang hujannya sehingga kami dapat segar oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu dapat tertanam dalam hati pikiran kami. Dan Kau berikan hikmat bagi kami Tuhan. Sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan kami dapat aplikasikan itu di dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami mendoakan Kakak Nova yang akan memberitakan firman-Mu saat ini Tuhan. Engkau tahu setiap keterbatasan kami. Namun kami percaya bahwa Tuhan yang akan selalu memberi kuasa, memberi hikmat bagi hamba-Mu Kakak Nova yang akan memberitakan firman-Mu saat ini. Sehingga ia dapat memberitakan firman-Mu Tuhan dengan baik seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih buat Kakak Devi. Shalom, selamat pagi adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan. Bahan pembacaan kita pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Keluaran pasal 17 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Adik-adik remaja boleh buka Alkitabnya di rumah, bersama-sama kita baca ayat 8. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya,
lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Amin firman Tuhan. Ya, adik-adik remaja, tema kita pagi hari ini yaitu orang Israel mengalahkan orang Amalek. Nah, pembacaan kita pasal 17, Keluaran pasal 17. Jika kita memperhatikan dari ayat yang pertama, di ayat yang pertama, pembacaan kita di situ dikatakan bahwa bangsa Israel sedang melakukan perjalanan dari padang gurun Sin yang sangat jauh. Nah, lalu kemudian singgahlah mereka untuk beristirahat dan mendirikan kemah di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Adik-adik, di Rafidim itu tidak terdapat air untuk mereka bisa minum. Ya, jadi bangsa Israel dalam perjalanannya dari padang gurun Sin yang sangat jauh, mereka tiba di sebuah tempat yang bernama Rafidim. Tetapi di Rafidim itu sama sekali tidak ada air yang mereka bisa temukan untuk mereka minum. Nah, lalu kemudian bangsa Israel pun marah-marah dan mengeluh kepada Musa, yang pada saat itu memimpin bangsa Israel, yaitu Musa. Mereka pun berkata, di manakah Tuhan? Nah, mengapa engkau Musa membawa kami ke tempat ini yang sama sekali tidak ada air? Ya, jadi bangsa Israel ini mengeluh, dia bersungut-sungut karena di tempat itu sama sekali mereka tidak bisa mendapatkan air dan kondisi mereka saat itu sedang haus, adik-adik. Lalu kemudian berserulah Musa kepada Tuhan, apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini ya Tuhan? Kemudian Tuhan pun menyuruh Musa untuk mengambil tongkat yang biasa Musa gunakan, lalu menyuruh Musa memukul gunung batu Horeb. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Setelah Musa mengambil tongkat dan memukul gunung batu Horeb tersebut, lalu ya keluarlah mata air dari gunung batu itu. Nah, lalu bangsa Israel pun bisa mendapatkan air. Nah, ya adik-adik remaja, dari sini kita bisa mendapat pelajaran bahwa meskipun bangsa Israel itu mengeluh, meskipun bangsa Israel itu bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel dan Tuhan mau menyediakan apa yang bangsa Israel butuhkan pada saat itu, yaitu air, mata air bagi mereka. Ya, baik adik-adik, kita masuk dalam pembacaan kita yang tadi di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16. Lalu kemudian di saat mereka sedang menikmati air atau minum air bersama-sama, tiba-tiba datanglah orang Amalek menyerang bangsa Israel di Rafidim. Nah, di pembacaan kita tadi, di situ jumlah orang Amalek itu sangat banyak adik-adik ya. Orang Amalek datang menyerang orang Israel pada saat itu. Jumlah mereka sangat banyak. Orang Amalek ini terkenal sangat galak-galak
atau kita biasa sebut mungkin sangar-sangar ya. Tubuh mereka juga kuat-kuat dan lagi mereka membawa senjata yang sangat banyak. Jadi perlengkapan mereka itu sangat lengkap pada saat itu. Nah, itu orang-orang Amalek. Nah, pastinya bangsa Israel menjadi sangat ketakutan adik-adik ya. Waktu mereka diserang, bangsa Israel ini sangat ketakutan. Mereka tidak siap. Mereka berkata, wah, kita baru saja melakukan perjalanan yang jauh, lalu tiba di sebuah tempat yang tidak ada air, tapi syukur puji Tuhan, Tuhan sudah memberikan kita air. Tetapi tiba-tiba kami diserbu atau diserang oleh orang Amalek. Nah, lalu mereka pun berkata satu dengan yang lain, orang Israel berkata, pasti kita semua akan dibunuh oleh orang Amalek. Apa yang harus kita perbuat? Nah, lalu kemudian melihat itu adik-adik, Musa menyuruh Yosua untuk memimpin bangsa Israel melawan orang Amalek. Nah, di pembacaan kita tadi muncullah sosok Yosua. Nah, di sini untuk pertama kalinya Yosua muncul untuk memimpin bangsa Israel atas perintah dari Musa. Dan Yosua pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Nah, adik-adik, pada waktu Yosua dan bangsa Israel berperang melawan orang Amalek, dalam pembacaan kita tadi ada Musa, Harun, dan Hur. Nah, Musa, Harun, dan Hur, lalu kemudian mereka bertiga bergegas naik ke atas sebuah puncak bukit. Apa yang dilakukan mereka di sana, adik-adik? Nah, Musa lalu kemudian berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan kepada Tuhan agar mereka boleh dapat menang melawan orang Amalek. Ya. Jadi waktu Yosua dengan bangsa Israel berada di berperang melawan orang Amalek, Musa, Harun, dan Hur naik ke atas bukit untuk meminta kekuatan kepada Tuhan. Musa berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena Musa tahu hanya kepada Tuhan saja dia boleh mendapat kekuatan dan kemenangan. Nah, Musa berdiri di atas puncak bukit itu adik-adik sambil memegang tongkatnya. Tongkat yang tadi ya yang dia pakai. Dia memegang tongkatnya, maka terjadilah jika Musa mengangkat kedua tangannya ke atas, apa yang terjadi? Bangsa Israel, Yosua dan bangsa Israel pasti akan menang dalam pertempuran. Nah, jika Musa mengangkat kedua tangannya ke atas, maka Yosua dan bangsa Israel akan menang melawan pertempuran. Jika sebaliknya, jika Musa menurunkan kedua tangannya ke bawah, maka apa yang terjadi? Musuh mereka atau orang Amalek itu yang akan menang, adik-adik. Ya. Jadi ini Musa harus otomatis angkat terus tangannya, kedua tangannya ke atas supaya Yosua dan bangsa Israel tetap menang. Nah, jadi di situ juga ada tadi Harun dan Hur. Mereka berdua ini membantu Musa untuk menopang kedua tangannya agar Musa tidak lelah. Ya, jadi Harun dan Hur membantu satu di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri untuk menopang kedua tangan Musa agar Musa tetap mengangkat tangannya ke atas. Nah, itu yang dilakukan sampai adik-adik matahari terbenam. Akhirnya Yosua pun berhasil mengalahkan orang Amalek. Ya. Lalu kemudian
Di akhir pembacaan kita tadi, Musa mendirikan sebuah mezbah di tempat itu dan menamainya Tuhanlah panjiku. Karena di tempat itulah Tuhan telah memberi kemenangan kepada Musa, Yosua dan bangsa Israel. Ya, adik-adik remaja yang terkasih di dalam Tuhan, dari alur pembacaan kita tadi, adik-adik remaja boleh mengambil pelajaran apa dari cerita kita tadi. Ya, adik-adik, yang pertama kita percaya bahwa kemenangan yang diperoleh oleh bangsa Israel itu hanyalah semata-mata pertolongan dari Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka, bukan karena hebat mereka sampai mereka boleh menang, tetapi itu semua semata-mata oleh karena kekuatan atau pertolongan dari Tuhan. Nah, ketika adik-adik remaja dan kakak sendiri mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus yakin dan percaya bahwa pasti Tuhan akan selalu menolong kita dalam kita menghadapi setiap persoalan atau pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita harus percaya ya adik-adik, meskipun mungkin seperti bangsa Israel tadi, mereka selalu bersungut-sungut, mereka selalu mengeluh. Kita juga mungkin adik-adik dan kakak juga mungkin dalam kehidupan sering bersungut-sungut atau mengeluh kepada Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita dan mau menolong kita seperti bangsa Israel tadi. Karena kita percaya dan yakin bahwa jika di luar Tuhan kita tidak akan mungkin mendapat pertolongan. Nah, yang kedua adik-adik, apa yang boleh kita ambil dari cerita tadi? Sebagai anak-anak Tuhan, sebaiknya kita bangun relasi yang baik dengan Tuhan. Ya, membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Yaitu kita rajin komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi dengan Tuhan itu bagaimana? Ya, kita berdoa, kita utarakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kebutuhan kita dalam kehidupan kita. Ya, meskipun mungkin adik-adik remaja masih muda-muda semua, masih pada ada yang SMP, ada yang SMA, tetapi pasti adik-adik remaja juga semua memiliki pergumulan yang berbeda-beda. Ya, jadi kita harus membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Kita harus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa-doa kita secara pribadi, supaya kita memiliki hubungan yang erat, supaya kita juga bisa selalu bergantung kepada Tuhan, adik-adik. Ya. Dan yang terakhir adik-adik, kita juga harus bisa hidup mencerminkan rupa Allah atau serupa dengan Allah. Baik itu dalam tutur kata kita maupun dalam sikap dan perbuatan kita sehari-hari. Ya, adik-adik remaja mungkin kalau masa-masa pandemi sekarang tidak ada yang ke sekolah, tidak ada yang pergi bergaul, tidak ada yang pergi ketemu teman-temannya. Ya, mungkin itu semua dilakukan, apapun itu kita semua lakukan dari rumah. Nah, meskipun kita tidak melakukan kegiatan di luar, tetapi kita juga harus selalu mencerminkan atau melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan itu sebagai sikap kita di rumah, baik itu kepada kedua orang tua kita, kepada adik atau kepada kakak kita, atau kepada teman-teman kita. Nah, adik-adik yang terkasih, demikianlah cerita kita hari ini. Biarlah Roh Kudus yang menyempurnakan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan tadi boleh adik-adik remaja dan kakak juga secara pribadi boleh mengaplikasikan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Roh Kudus memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.
firman yang sungguh indah yang diperdengarkan kepada kita semua. Kakak Devi memberikan 5 kesimpulan dari firman yang disampaikan oleh Kakak Nova. Ingat, yang pertama, jangan bersungut-sungut, tapi datanglah kepada Tuhan. Curahkan semua apa yang engkau rasakan dalam hidupmu. Yang kedua, berdoalah kepadanya. Yang ketiga, lakukanlah kehendak Tuhan. Dan yang keempat, taatlah kepadanya serta andalkan Tuhan dalam hidupmu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Dan yang kelima, tetaplah selalu bersama dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita? Tuhan akan selalu menggenggam tangan kita erat dengan kuasanya seperti yang dilakukan bagi bangsa Israel. Tuhan pasti akan menolong kita. Satu-satunya yang kita andalkan hanya Tuhan. satu-satunya andalan kita, karena Dia sumber kekuatan kita, sumber pengharapan, bahkan Dia akan selalu memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dan adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita melalui persembahan. Sambil persembahan kita berikan kepada Tuhan, kita mengiringnya dengan pujian Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah,
dan doa syukur akan disampaikan oleh Kakak Yunova. Baik, adik-adik remaja yang terkasih dalam Tuhan, mari kita satukan hati kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang sungguh baik dalam kehidupan kami bersyukur Tuhan karena pagi ini kami boleh dapat diperjumpakan kembali di hadirat-Mu bersama-sama dalam ibadah secara online, ibadah remaja, Jemaat Masale. Terima kasih Tuhan untuk perjumpaan yang begitu indah kami boleh rasakan saat ini. Kami telah diperdengarkan oleh sebagian akan firman Tuhan tadi. Biarlah firman Tuhan tadi boleh dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh dapat mencerminkan akan sikap dan perilaku yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami bersyukur Tuhan karena kami juga sudah mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah yang telah kami kumpulkan itu ya Bapa, boleh dapat kami pergunakan dengan baik untuk pelayanan kami di tengah-tengah jemaat kami di tempat ini. Dan yang masih ada pada kami Tuhan berkati, yang masih ada pada kedua orang tua kami Tuhan berkati, sehingga orang tua kami boleh dapat mengelola itu dengan baik dalam kehidupan rumah tangga. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami mau datang berdoa ya Tuhan secara khusus buat adik-adik remaja kami, Jemaat Masale. Tuhan tahu akan keberadaan mereka pribadi lepas pribadi, kiranya Tuhan mau memberkati mereka dalam kehidupan mereka, dalam masa remaja mereka, dalam mereka menuntut ilmu, dalam mereka bergaul, dalam mereka melakukan aktivitas mereka ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, jauhkan mereka daripada sakit penyakit, jauhkan mereka dari mara bahaya, jauhkan mereka dari malapetaka ya Tuhan, sehingga mereka semua boleh dapat melakukan kegiatan mereka boleh dapat melakukan aktivitas mereka dengan baik. Dan ajar mereka ya Tuhan untuk selalu mengucap syukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Bapa di sorga yang sungguh baik, kami pun tak lupa berdoa buat kedua orang tua dari adik-adik remaja kami, dimanapun mereka berada. Tuhan senantiasa memberkati kedua orang tua mereka, beri mereka kuat, beri mereka sehat, apapun yang mereka usahakan, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan berkati. Dan biarlah ya Tuhan berkat-berkat Tuhan selalu ada, selalu nyata dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan adik-adik remaja kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dan ajar mereka semua, kami semua untuk selalu mengucap syukur dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang begitu baik, kami pun juga berdoa bagi kami selaku guru-guru sekolah minggu di Jemaat Masale di tempat ini. Dalam pelayanan kami di tempat ini, kiranya Tuhan mau memberkati kami, memberi kami kekuatan, memberi kami selalu semangat dalam melayani adik-adik sekolah minggu dan adik-adik remaja. Dan biarlah ya Tuhan pelayanan kami semuanya itu boleh dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan hanya nama Tuhan saja dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu dalam pekerjaan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pendidikan mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan berkati ya Tuhan. Dan biarlah kesemuanya itu ya Bapa, kami boleh dapat tahu mengucap syukur hanya kepadamu saja. Bapa di sorga yang sungguh baik, kami berdoa ya Tuhan juga buat bangsa dan negara kami di mana kami boleh berada. Bangsa Indonesia, kiranya Tuhan mau senantiasa memberkati negara kami, Tuhan memberkati para pemimpin kami, pemerintah kami, presiden kami. Kiranya Tuhan mau memberkati mereka semua, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kesehatan, sehingga mereka boleh dapat memerintah, menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik dan tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Secara khusus ya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan bangsa kami saat ini, bangsa kami masih diliputi oleh pandemi virus corona 19, kiranya Tuhan senantiasa mau
menjauhkan kami daripada sakit penyakit, menjauhkan kami daripada virus-virus itu ya Tuhan. Dan jika Tuhan berkenan suatu saat nanti negara kami boleh pulih kembali dan kami boleh dapat kembali beraktivitas seperti dulu, kami boleh dapat beribadah kembali di tempat ini dengan berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami. Bapa di sorga, begitu banyak permohonan yang kami ingin ungkapkan ya Tuhan, tetapi sebelum keluar dari mulut bibir kami, Engkau sudah mengetahuinya ya Bapa. Biarlah apa yang menjadi pergumulan kami pribadi, baik pergumulan adik-adik remaja maupun pergumulan kami guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan mau melihat itu Tuhan mau membuat jalan keluar sehingga kami boleh dapat selalu mengucap syukur dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, sempurnakan doa syafaat kami, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami berdoa, dan yang sudah mengajar kami, doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita, saya undang adik-adik untuk berdiri. Seperti yang disampaikan kepada kita melalui firman Tuhan hari ini bahwa bangsa Israel melalui Musa diberikan kekuasaan, diberikan kuasa untuk menaklukkan musuh-musuh. Kita pun Tuhan sudah memberikan kuasa bagi kita untuk menaklukkan setiap musuh-musuh kita melalui tantangan dan rintangan yang akan kita lalui ke depannya. Karena firman Tuhan bahwa masalah sudah ada di depan, tapi mujizat Tuhan sudah terjadi. Pasti kita semua mengatakan amin. Amin. Dan untuk itu mari saya ajak adik-adik untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama memberikan pujian, Ku diberi kuasa. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
Demikianlah ibadah kita pada saat ini, kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan hari ini dan ibadah kita pun dapat berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi persembahan yang sempurna bagi Tuhan. Kakak Devi dan juga kakak Nova, pamit undur diri dari hadapan adik-adik semua. Sampai ketemu minggu depan. Kalau sama kakak Nova lagi tapi ternyata bukannya. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.